Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana dzunubana, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mensyarah satu buah hadis yang salah satu hadis yang bisa kita temukan dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Imam Nawawi menganggap ini termasuk salah satu hadis pokok di dalam ajaran Islam, sehingga umat Islam wajib mengenal hadis ini dan memahami hadis ini dengan baik. Nah, hadis yang akan kita baca adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jika kita lihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, itu berkisar hampir 6.000 hadis. Dari 7 sahabat terbanyak meriwayatkan hadis, dia berada pada urutan tertinggi, yaitu nomor 1. Padahal Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriah. Cuma 4 tahun dia mendampingi Rasulullah, tapi dia bisa berada pada peringkat tertinggi dalam meriwayatkan hadis. Karena seumur hidup dia, setelah Rasulullah wafat, tugas dia cuma mengajar saja, ngajarin hadis sana sini. Perlu kita pahami itu, supaya kita tidak bingung kenapa hadis Abu Hurairah lebih banyak daripada hadis Abu Bakar, lebih banyak daripada hadis Umar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga ada meriwayatkan hadis. Tapi mereka setelah Rasulullah wafat, mereka sibuk mengurus negara, mereka sibuk mengurus penaklukan, sehingga mereka tak punya kesempatan banyak untuk mengajar. Tapi Abu Hurairah setelah wafat Rasulullah, dia enggak kerja. Tugasnya cuma ngajarin hadis sana sini, sehingga hadisnya banyak diriwayatkan. Sampai Umar bin Khattab itu khawatir kepada Abu Hurairah. Dia khawatir kalau Abu Hurairah terus mengajar hadis, dia khawatir orang lupa ayat Quran. Maka Umar bin Khattab sempat menahan Abu Hurairah, jangan ngajar hadis lagi. Nanti gara-gara kamu orang cuma tahu hadis tapi tidak tahu Quran. Sampai begitunya intensitas Abu Hurairah dalam meriwayatkan hadis. Namun akhirnya Umar bin Khattab mengangkat Abu Hurairah menjadi gubernur di Bahrain, ya, untuk menjadi gubernur di Bahrain, dan dia melanjutkan mengajar di negeri Bahrain ketika itu. Sekelumit tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dulu awalnya adalah orang Majusi. Majusi artinya dia penyembah api, ya. Agamanya Majusi. Nama aslinya adalah Abdus Syams, penyembah matahari. Setelah dia Islam, diganti Rasulullah menjadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Abdurrahman. Diganti menjadi namanya menjadi Abdurrahman. Dan Rasulullah biasa mengganti nama sahabatnya. Ada sahabat Abu Bakar dulu namanya adalah Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, karena emaknya ketika dia lahir bernazar. Emak Abu Bakar ini asalkan lahir anak laki-laki wafat, lahir anak laki-laki mati, lahir anak laki-laki mati. Maka ketika lahir Abu Bakar, kata dia apa? Seandainya bertahan hidup anak ini, aku jadikan pelayan Ka'bah. Maka dikasih namanya oleh emaknya menjadi Abdul Ka'bah. Setelah dia Islam, nama itu tidak boleh, maka diganti sama Rasulullah menjadi Abdullah. Jadi Rasulullah biasa mengganti nama sahabat. Ada lagi sahabat namanya Huzun. Huzun itu artinya murung, sedih. Kata Rasulullah, mana cocok nama orang seperti ini? Diganti sama Rasulullah, namanya menjadi Sahal. Sahal itu gembira, senang, mudah hidupnya, begitu ya. Baik. Hadis yang akan kita baca adalah hadis qudsi. Hadis qudsi artinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah, tapi lafaznya dari Allah, makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis kursi mendekati lebih tinggi daripada hadis biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berfirman. Jadi kalau kita menemukan ada hadis seperti ini, itu namanya hadis qudsi.
Rasulullah mengatakan Allah berfirman, itu namanya hadis qudsi ya. Rasulullah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah, bukan ayat Quran. Nah, tapi itu disebut dengan hadis qudsi. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Orang yang memusuhi kekasihku, maka aku umumkan perang dengan dia. Walian ini satu tingkat di dalam Islam yang tak semua orang bisa mencapai ke level wali ini. Wali artinya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dia sampai kepada peringkat tertentu menjadi seorang muslim, sampai pada peringkat tertentu sehingga Allah sangat sayang dengan dia. Nanti bagaimana jadi wali kita sambung hadisnya nanti, tapi kita definisikan wali itu dulu. Jadi wali ini adalah orang-orang pilihan Allah, karena kedekatan dia kepada Allah yang luar biasa, sehingga Allah kasihi dia dan Allah lindungi dia, dan dia punya keramat. Kalau Nabi punya mukjizat, Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati, begitu ya, itu namanya mukjizat. Nabi Muhammad bisa membelah bulan, itu namanya mukjizat. Ada hal-hal yang di luar kebiasaan manusia yang terjadi, itu kalau terjadi kepada Nabi namanya mukjizat. Jika telah terjadi pada manusia biasa dan dia adalah seorang wali, itu namanya karamah, itu namanya keramat. Kalau kita nyebutnya keramat, kalau bahasa Arabnya karamah. Karamah artinya kemuliaan yang Allah berikan kepada dia, sehingga tanpa sadar dia, Allah lindungi dia. Jadi bukan menuntut ilmu hitam lalu mengatakan ini adalah keramat, itu kesalahan. Ada orang menuntut ilmu hitam lalu dia bilang ini karamah wali, ini karamah. Enggak, karamah itu hanya diberikan kepada orang tertentu dan tidak dituntut ilmu itu. Kalau ada orang menuntut ilmu hitam, itu bukan mendapat karamah, bukan karamah dari Allah, tapi dapat titisan daripada setan jin. Nah, kalau karamah itu tidak seperti yang kita tonton di TV-TV, tiba-tiba dia keluarkan ilmu begitu. Itu bukan begitu disebut dengan karamah. Karamah itu datang tanpa dia sadari. Ada orang benci sama dia, ingin bunuh dia, tiba-tiba terjatuh orang yang bunuh dia, itu disebut dengan karamah. Tanpa dia sadari, tiba-tiba orang itu tak bisa mencelakai dia. Lagi kesulitan dia. Dulu para ulama-ulama kita yang dulu berdakwah, ini banyak sampai ke level ini, sehingga banyak kita temukan cerita-cerita aneh tentang para ulama kita. Itu disebut dengan karamah. Dulu di kampung kita ada seorang ulama berdakwah, orang kampungnya tidak mau ikut dakwah dia. Dia pukul pohon kayu, mati pohon kayu itu. Itu disebut dengan karamah, supaya orang itu takut dengan dia dan mau mengikuti dakwahnya. Disebut dengan karamah. Jadi karamah bukan ilmu hitam yang bisa dituntut, tapi karamah adalah pemberian Allah untuk melindungi hamba-hambanya khusus. Nah, tentu saja semua kita pengen sampai ke level ini. Apakah semua orang bisa sampai ke level ini? Bisa. Semua orang bisa sampai ke level ini. Tapi tak semua orang mau sampai ke level ini. Karena sampai ke level ini berat. Kalau orang mau, insya Allah bisa sampai ke level ini. Tapi buktinya para asatis pun tak bisa sampai ke level ini. Karena saking beratnya, syaratnya yang luar biasa. Kita sambung hadisnya lagi. Sekarang bagaimana sampai ke level kekasih Allah ini, sampai kepada wali Allah ini. Ini kalau wali ini punya karamah. Umar bin Khattab di Madinah, prajuritnya lagi berperang, dia menung saja. Tiba-tiba dia menjerit, Sariyatul Jabal, Sariyatul Jabal. Orang pun bingung, kenapa Umar bin Khattab menjerit Sariyatul Jabal. Ternyata ketika prajuritnya pulang, kata mereka, kami mendengar ada suara keras supaya kami naik ke atas bukit saat berperang itu. Ternyata itulah seruan Umar bin Khattab di Madinah, tapi seruan itu sampai kepada prajuritnya yang selagi perang di negara lain. Nah, ini wali, ini karamah yang Allah beri. Jadi bagaimana sampai kepada karamah wali ini? Itu contoh tadi ya. Nanti Utsman punya contoh juga, Ali bin Abi Thalib punya contoh juga ya.
Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma faradtu alaihi. Syarat pertama, agar Allah cinta dengan kita, jangan tinggalkan yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib dulu. Pastikan diri kita level pertama wajib tak ditinggalkan. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, bantu orang tuanya, ya. Yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalkan. Tapi tak cukup hanya yang wajib, kata Allah, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Syarat yang kedua, setelah yang wajib-wajib dikerjakan, jalankan sunnah sebesar apapun dan sekecil apapun, baru bisa sampai ke level itu. Apa sunnah yang besar? Misalkan kita bersedekah, mendengarkan majelis ta'lim. Apa sunnah-sunnah yang kecil? Misalkan kita pakai sendal kaki kanan dulu, pakai celana yang kanan dulu. Jangankan yang besar, yang kecil pun kita kerjakan dengan istiqamah, baru bisa sampai ke level ini. Harus betul-betul detail, harus istiqamah. Syaratnya istiqamah. Kalau tak istiqamah, tidak bisa. Istiqamah itu apa? Istiqamah itu hari ini mengerjakan, besok mengerjakan, lusa mengerjakan. Itu namanya istiqamah. Hari ini dia minum pakai tangan kanan, besok pakai tangan kanan, lusa pakai tangan kanan, selama-lamanya minum pakai tangan kanan. Ini sunnah, walaupun kecil, tapi dia istiqamah menjalankannya. Masuk rumah, assalamualaikum, itu bagi sebagian orang kecil, padahal itu sunnah besar. Dia istiqamah, asal masuk ke rumah, assalamualaikum, asal masuk ke rumah, assalamualaikum, masuk ke rumah, assalamualaikum. Istiqamah, baru dia sampai ke level ini. Berhubungan badan dia dengan istri dia, dia baca doa Allah majannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Istiqamah dia. Walaupun terburu-buru dia tetap baca doa. Keistiqomahan itu baru bisa sampai ke level ini. Sekecil apapun sunnah dia pertahankan dan dia jalankan, baru dia sampai kepada level kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah sampai ke level ini, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi. Kalau dia sudah sampai ke level ini, kata Allah, maka dia mendengar pakai pendengaranku. Maksudnya bukan pakai telinga Allah, haram bagi kita memfisikkan Allah, tapi yang dimaksud adalah dia mendengar pakai pertolonganku. Wa basarahu allazi yubsiru bihi, dia melihat pakai penglihatanku. Wa yadahu allazi yabtishu bihi, tangannya memukul pakai pertolonganku. Makanya wali ini kalau mukul enggak tanggung-tanggung, bisa mati orang dibuatnya. Maka kita melihat ini ada ilmu hitamnya, bukan ilmu hitam, tapi Allah mimpin, Allah yang membantu dia. Nah, wa rijlahu allazi yamshi biha, kaki dia melangkah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dia sudah sampai ke level kewalian ini, dikasihi sama Allah, maka semua yang dia lakukan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, baik fisik maupun hati. Hatinya Allah buat sensitif sehingga dia punya firasat yang tajam. Kata Rasulullah, firasatul mu'min haqqun, firasat orang beriman itu benar. Fa innahu yara binuril haq, karena dia melihat dengan cahaya kebenaran Allah. Duduk kita samping seorang wali, terasa di hati dia, kita ni orang betul atau orang salah. Berbicara kita depan wali Allah, bisa dia tahu kita ini bohong ataupun kita ini lagi jujur. Hati-hati itu. Maka kita berada di samping ulama yang istiqamah dalam ibadah menjalankan sunnah, sensitivitas dia berada di samping kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan sering saya contohkan. Utsman bin Affan, tiba-tiba sahabat datang ke rumah dia. Kata Utsman bin Affan, "Taubatlah, kamu baru berzina." Kata sahabatnya, "Aku tidak ada berzina. Kenapa kamu tuduh-tuduh aku berzina?" "Jangan bohong," kata Utsman bin Affan. "Kemaluanmu tak berzina, tapi matamu baru melihat anak gadis orang. Matamu berzina, taubat." Dari mana Utsman bin Affan tahu kalau dia baru melihat anak gadis tengah jalan? Melihat perempuan, tahu diplototinnya perempuan sekantornya, gitulah kurang lebih ya. Dan dia suka, dia nafsu segala macam. Itu padahal itu tidak halal untuk dia plototin.
Kata Utsman, ternyata Utsman bin Affan sudah sampai ke level firasat tajam tadi, sehingga dia tahu. Tak dia saksikan sahabatnya tadi melihat anak gadis orang, tapi dia tahu begitu dia samping Utsman bin Affan, terasa di hati Utsman bin Affan. Itu disebut dengan kasyaf. Allah berikan pandangan yang tajam dan sensitivitas di hati orang beriman. Maka bapak semakin dekat bapak dengan Allah, semakin bapak jalankan sunnah, bapak jauhi larangan Allah, pasti pilihan bapak makin benar. Mata bapak menilai sesuatu makin jitu. Pendengaran bapak bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Mulut bapak akan berkata dengan hati-hati mana yang boleh diucapkan, mana yang tak boleh diucapkan. Sensitivitas itu hanya akan diberikan oleh Allah kepada orang yang istiqamah menjalankan sunnah. Jadi memang itu tugasnya berat. Maka kadang jadi ustaz pun tak bisa sampai ke level ini. Tak otomatis bisa sampai ini. Tak ustaz pun bisa sampai ke level ini. Menjadi wali tak mesti menjadi ustaz. Ingat itu. Ada wali yang masyhur, ada wali yang mastur. Wali yang masyhur bisa jadi dia penceramah kondang, terkenal dia, masyhur dia. Tapi ada wali yang mastur, berceramah tidak bisa, tapi istiqomah menjalankan sunnah bisa. Mungkin dia tukang sol sepatu di tengah jalan, itu di pinggir jalan. Dia cuma sol sepatu, sering melihat ini orang di jalan, tapi bisa menjadi wali karena istiqomahnya menjalankan sunnah. Kalau sudah sampai ke level ini, kemudian kata Allah, wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Kalau dia minta, akan kukabulkan. Maka kita sering minta doa kepada para ulama kita. Tapi ulama yang dimintakan doanya tentu dilihat dulu dia ini istiqomah enggak menjalankan sunnah. Tak pun dia seorang ustadz yang berceramah, asalkan dia istiqamah menjalankan sunnah, minta doa dia. Saya punya tetangga ustadz, dia bukan ustadz, dia ceramah tidak pernah, tapi kalau menjalankan sunnah luar biasa bagus ustadz, minta doa dari dia. Itu wali itu. Jadi wali itu tak mesti masyhur, tertutup pun mastur pun dia bisa menjadi wali. Tapi herannya kita, ya, pergi ke dukun minta doa. Dukun itu tak solat, kita minta doa sama dia, enggak masuk akal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tak minta doa kepada wali-wali ini? Walaupun tak sampai ke level wali, asalkan kita lihat dia rajin menjalankan sunnah, dia kerjakan perintah Allah yang kecil-kecil pun dia jaga, minta doa sama dia. Kenapa? Dijamin oleh Allah, wa in sala'alani la'u'tiyannahu. Mungkin di kantor ini ada orang yang memang menjalankan sunnah dengan ketat. Dia puasa sunnahnya ketat, zikirnya ketat, lalu kemudian baca Qur'annya rajin, menjalankan salat berjamaahnya rajin, minta doa dari dia. Nah, wala in ista'azani la'u'izannahu. Kalau dia minta perlindunganku, maka aku akan lindungi dia. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu para sahabat Nabi bahkan perkara mubah pun mereka tinggalkan. Ini di luar kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya. Mungkin kita tak sampai ke level ini. Hukum ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Haram sama makruh jelas kita tinggalkan, karena berdosa kalau kita kerjakan. Sahabat Nabi bahkan yang mubah pun mereka kalau bisa meninggalkannya. Kenapa? Karena mereka cuma mau 2 saja. Yang mereka kerjakan kalau yang tak wajib, yang sunnah. Mereka tidak mau yang mubah. Kan agak repot kita. Karena makan kita mubah, minum kita mubah, kerja kita mubah 8 jam di sini. Maka yang mubah tadi itu diangkat levelnya menjadi sunnah. Semua yang kita kerjakan ini angkat levelnya menjadi sunnah. Bagaimana mengangkat levelnya menjadi sunnah? 2 syaratnya agar sesuatu yang mubah terangkat level menjadi sunnah. Syarat yang pertama, tujuan akhir melakukannya harus Allah. Kita contohkan bapak kerja di sini, saya nggak tahu berapa jam satu hari, ya. Kata Rasulullah SAW, ada orang bekerja demi Allah, ada orang bekerja demi syaitan. Yang bekerja demi Allah itu siapa ya Rasulullah? Keluar dari rumahnya,
lalu kemudian dia berniat mencari duit agar bisa menafkahi anak, bisa nafkahi istri, bisa bantu orang tua dan segala macam itu, dan dia menafkahi istri dan anaknya karena dia tahu itu kewajiban Allah kepada diri dia, maka dia kerja karena Allah. Tetap ada Allah nyangkutnya. Dia ngasih makan anak dan istrinya, tapi dia tahu dia ngasih makan anak, dia kasih makan istri itu karena Allah yang suruh. Itu motivasi dia. Maka itu menjadi sunnah. 8 jam dia kerja, semuanya nilainya ibadah. Tapi ada orang yang kerja demi syaitan, kata Rasulullah. Siapa? Orang yang mengukir prestasi di tempat kerjanya untuk dibangga-banggakan kepada orang lain. Jumpa sama sanak saudara yang ini, diceritakan pangkat aku ini, gaji aku sekian, anak buah aku sekian. Memang motivasi dia itu bagus, etos kerja dia untuk menunjukkan itu kepada orang lain. Maka itu kerja demi syaitan. Motivasinya aja sebenarnya diganti. Kita ganti motivasinya, maka dia jadi sunnah. Satu motivasinya mengukir prestasi agar bisa dibangga-banggakan, yang satu berprestasi karena Allah Subhanahu wa taala. Satu karena Allah, satu demi syaitan. Maka yang karena Allah menjadi sunnah, demi syaitan itu berdosa. Yang tadi 8 jam perkara mubah terangkat menjadi sunnah. Itu yang dimaksud. Syarat pertama, mentok niatnya harus Allah. Syarat kedua, harus dilakukan sesuai dengan Allah dan Rasul kehendaki. Tadi syarat pertama sudah terpenuhi, keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim karena Allah aku bekerja. Syarat yang kedua, cara bekerjanya harus sesuai dengan Allah kehendaki. Harus jujur dalam bekerja, harus menjaga etos tinggi dalam bekerja yang diperintah-perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran, kedisiplinan, menjaga etos kerja yang tinggi, semua ini kan diperintahkan oleh Allah. Nah, dua dia kerjakan sudah, niatnya sudah dia tuluskan karena Allah, cara kerjanya sudah seperti yang Allah dan Rasul kehendaki, maka yang mubah tadi terangkat menjadi sunnah. 8 jam dia kerja, lelah letihnya semua bernilai ibadah. Pulang dia ke rumah dia sore-sore, tegolek dia saking capeknya. Kata Rasulullah, lelah letih dia itu mengampunkan dosa-dosa dia, tapi kerjanya mesti karena Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh saja. Dan banyak perkara mubah lain, makan, minum, segala macam. Nah, intinya pekerjaan ibadah itu sedikit, yang tidak ibadah yang banyak. Tapi yang tidak ibadah harus diangkat menjadi ibadah dengan dua syarat tadi. Maka jika itu sudah kita istiqomahkan, maka insya Allah kita bisa saja sampai ke level orang yang disayangi oleh Allah dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.